Partai Masyumi Reborn dideklarasikan di Jakarta. Tokoh dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ikut dalam deklarasi ini. Namun sejumlah politikus mengingatkan tidak mudah bagi partai baru masuk parlemen. Menjejak romantika sejarah politik Indonesia, Partai Masyumi dideklarasikan oleh tokoh-tokoh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu. Partai Masyumi menambah panjang daftar partai Islam yang akan berkompetisi di pemilihan umum 2024. Namun jalan yang ditempuh bukan jalan yang mulus. Berkaca dari partai-partai baru yang muncul sebelum 2019, tak satu pun partai politik baru bisa menembus kursi di parlemen. Partai Masyumi Reborn tersebut menambah alternatif kekuatan politik di Indonesia. Namun kami mengingatkan bahwa partai politik itu didirikan untuk mencapai kekuasaan, salah satunya melalui pemilu. Apakah Masyumi Reborn itu bisa membalikkan kejayaan Masyumi di masa lalu? Ya kita lihat aja pada pemilu 2024 nanti. Dan kami ingatkan bahwa dalam pemilu itu bukan sesuatu yang mudah. Partai politik harus lolos persyaratan dari Kemenkumham, lolos persyaratan dari KPU, baru menjadi peserta pemilu. Dan ketika pemilu diuji lagi apakah mendapat dukungan publik yang luas sehingga bisa lolos ke parlemen. Saya sendiri secara pribadi tidak terlalu yakin partai yang baru ini akan memenuhi syarat dan elektoral dalam kancah politik kalau hanya modalnya sejarah romantisme masa lalu. Sebab saat ini kondisi masyarakat berubah, lebih pragmatis, dan politik juga berubah. Dan saya belum melihat partai yang baru ini memiliki tema-tema besar dalam melanjutkan dan menyerap aspirasi umat. Nama Partai Masyumi pernah menjadi salah satu partai politik besar di era Orde Lama. Di pemilihan umum 1955, Masyumi menjadi parpol peraih suara terbanyak kedua. Namun, apakah kemudian romantika kejayaan masa lalu bisa menjadi daya tarik untuk pemilih, khususnya umat Islam? Tim TV One mengabarkan. Partai Masyumi Reborn dideklarasikan di Jakarta untuk kembali meraih kejayaan Partai Islam di kancah politik nasional. Ya, namun sejumlah politikus mengingatkan bahwa membentuk partai politik tidak terlalu susah. Namun untuk menjadi besar dan bisa masuk ke parlemen bukanlah perkara yang mudah. Apakah benar demikian pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber, ada pakar politik yaitu ada Mas Hanta Yuda, kemudian ada Sekjen P3 Pak Arsul Sani dan juga mantan Ketua Umum Partai Masyumi Baru Babe Ridwan Saidi. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Waalaikumsalam. Mas Andro. Selamat sore. Nah pertama saya ingin ke Babe Ridwan terlebih dahulu. Babe ini adalah dulu Ketua Umum, mantan Ketua Umum Partai Masyumi Baru. Nah sekarang ada Masyumi Reborn. Kalau menurut Babe, apakah ini bisa mendulang kesuksesan Babe di Masyumi di tahun 1950-an? Akankah sulit atau mungkin jangan-jangan benar prediksi dari sejumlah para politisi mengenai adanya Masyumi Reborn ini? Ya. Sebelum kesuksesan ya, saya mendirikan Masyumi Baru itu 5 November 1995 zaman Pak Harto karena saya memprotes dengan cara saya dilarangnya disebut istilah Partai Masyumi karena itu dianggap partai terlarang. Jadi Partai Masyumi itu bukan era Orde Lama, dia era Orde Demokrasi Liberal. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ini dinamakan oleh mereka Masyumi Reborn. Maksudnya bukan partai baru, lahir kembali. Kalau lahir kembali ada persoalan hukum. Kalau Partai Masyumi yang 7 November 45 itu berdiri dengan reh person, dengan akta.
Kemudian mereka sendiri pada tahun Agustus 62, 24 Agustus 62, pimpinan Masyumi membubarkan diri. Lalu kalau rebound dalam arti hukum itu tidak bisa, karena ada persoalan hukum di situ. Apakah mereka menerima fatwa waris untuk melanjutkan Masyumi? Kalau harus didaftar kepada Kumdang, ini partai, kan sudah ada partai Masyuminya Abdullah Heha Mahua. Dan partai Masyumi Abdullah Heha Mahua dan partai-partai yang nggak dapat kursi atau kursi sedikit pada pemilu 99 itu sudah dianggap tidak ada di zaman Menkumdangnya Bapak Yusril Iza Mahendra. Nah, jadi saya nggak berani bicara suaranya banyak atau sedikit, karena ini persoalan hukum dulu kita harus bicara dengan jernih. Kalau yang sekarang Babe melihatnya seperti apa peluang dari Masyumi Reborn ini? Umpamanya dia jernih secara hukum ya. Ya, B. Umpama kan berarti kalau jernih secara hukum peluangnya saya nggak tahu apakah dia sudah punya wilayah di 34 provinsi. Karena itu syarat. Jadi tidak bisa kalau mau ikut pemilu zaman ini tidak bisa menghindar dari persyaratan-persyaratan pendaftaran yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, tidak mudah mengembangkan wilayah sampai 34 walaupun hanya 2/3 dari 34 provinsi dan 2/3 kalau saya nggak salah dari 560 kabupaten kota, itu nggak mudah dan itu costly. Oke, baik, sekarang saya ingin ke politisi dulu nih, Pak Arsul, mungkin tidak Masyumi Reborn ini bisa menggerus suara atau bisa mendapatkan suara yang luar biasa dari masyarakat? Iya. Jawaban bisa atau tidak itu kan tergantung banyak hal. Tadi Pak Ridwan Saidi sudah menyampaikan dari sisi hukum itu satu hal. Hal yang lain itu juga dari tentu kerja-kerja nyata. Ini dengan asumsi bahwa dari sisi hukumnya nggak ada masalah ya. Itu dari kerja nyata kepartean. Ya, tetapi hemat saya masyarakat sekarang ini kan masyarakat yang sudah cerdas, ya, yang bisa membedakan, ya, partai yang katakanlah sudah punya kerja nyata, ya, kemudian tokoh-tokohnya siapa. Jadi masyarakat sekarang ini bukan masyarakat yang kemudian diajak bernostalgia gitu ya, berromantika dengan masa lalu, apalagi kan generasi pemilih ya sekarang ini apalah sebagian besar adalah generasi-generasi yang barangkali tidak pernah belajar tentang partai politik di masa lalu ya, mengalami pelajaran seperti itu. Kalau generasi saya mungkin masih lah ya. Yang generasi sekarang saya kira tidak terlalu mendalam lah ya pelajaran sejarahnya tentang partai. Jadi kalau diajak beromantika ya kembali ke masa lalu itu agak sulit. Apalagi kalau dikaitkan dengan katakanlah tokoh-tokoh. Orang kan juga sudah mengerti lah ya bagaimana sosok dari masing-masing yang ada di partai, termasuk para tokoh yang kemudian mendirikan Partai Masyumi Reborn. Kita lihat saja lah, sebelum mereka mendirikan Partai Masyumi Reborn kan ada di partai politik lain, kebanyakan di Partai Bulan Bintang. Itu saja Partai Bulan Bintang kan kemudian hanya sekali lah ya, 2 kali lolos ke parlemen dan setelah itu tidak pernah bisa kembali ke parlemen. Pak Arsul, bagaimana kalau mereka ingin menggerus suara umat Islam di partai yang sebelumnya memiliki basis agama Islam yang kuat? Sesaat lagi dijawab usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali pemirsa Dialog. Mas Hanta, Anda melihatnya bagaimana ketika pada tahun 50-an itu sudah sukses Masyumi kala itu. Tapi kalau sekarang dibangkitkan kembali, apakah tetap bisa Mas untuk merangkul semangat Islam yang saat ini sudah ada mungkin replikanya di beberapa partai Islam yang ada di Indonesia? Ya, tentu saja konteks politiknya berbeda ya. Betul, tidak bisa dipungkiri Masyumi adalah salah satu kekuatan politik besar di tahun 55. Tetapi dinamika politik hari ini tentu tidak bisa disamakan dengan tahun 55 yang lalu. Karena itu saya kira harus kita bedakan. Ada beberapa karakter atau kelompok partai. Kelompok satu, partai yang berbadan hukum. Yang tadi disampaikan oleh Pak Ridwan Saidi, Babe.
tentang persyaratan administratif. Yang kedua adalah partai peserta pemilu. Dan ini juga lebih ketat lagi nanti secara administratif untuk unggul, untuk bisa menjadi peserta dan peserta pemilu. Dan tantangannya kepengurusan seterusnya. Tadi Babe juga menyinggung itu, Pak Arsul Sani juga. Yang ketiga, nah ini yang sangat menentukan adalah partai parlemen yang lolos di parlemen. Nah, jadi catatan sebelum masuk ke Masyumi, kita buka sedikit rekam jejak pemilu di era reformasi. Partai-partai Islam sempat lahir tahun 99 itu yang berbasis Islam dan berideologi Islam secara jelas itu ada PAN, PKB, P3 tentu yang lama ya, PAN, PKB, kemudian PKS dan PBB. Kemudian pada tahun 2004 itu tidak memunculkan partai Islam baru meskipun ada yang lahir. Hanya Partai Demokrat, partai nasionalis, partai tengah yang muncul di tahun 2004. 2009 tidak ada juga yang lolos ke parlemen, itu muncul partai baru namanya Gerindra dan Hanura. Partai Islam praktis tidak ada yang lolos. Kemudian pada 2014, partai yang baru yang lolos ke parlemen hanya Nasdem satu-satunya, partai yang lain itu tidak ada, termasuk partai Islam. Terakhir pada 2019 yang lalu, tidak satu pun partai, baik yang berbasis masa Islam maupun dari kelompok nasionalis atau partai tengah itu tidak berhasil. Artinya, poin yang ingin saya sampaikan itu sangat berat sekali untuk menjadi partai di parlemen saat ini. Ini harus menjadi tantangan bagi Masyumi yang akan muncul dengan berbagai macam. Tentu kita tidak bisa mengatakan ini sebuah hal yang kemunduran demokrasi. Tidak, semua punya hak untuk mendirikan partai. Cuma saya ingin memberi catatan betapa beratnya untuk menjadi partai di parlemen. Karena itu yang harus diperhatikan dua hal. Satu, giroh umat untuk mendirikan partai ini bagus. Untuk menjalin aspirasi dari gerakan moral menjadi gerakan politik. Itu betul Pak Arsul juga katakan tadi, Pak Babe juga. Saya kira penting karena instrumen untuk menggapai kekuasaan, di mana kekuasaan dijadikan alat untuk mensejahterakan rakyat, menjalankan, menunaikan konstitusi dan sebagainya, poinnya positif. Tetapi di sisi yang lain, ada hal yang ya saya kira realistis juga. Selain giroh mendirikan partai, semangat untuk persatuan partai-partai Islam juga penting. Ini yang menjadi penting. Karena apa? Karena kalau kita bedah, perolehan partai dukungan kepada partai Islam itu tidak pernah lebih dari 40%. Kalau tidak pernah lebih dari 40%, artinya ceruknya kan berebut di sana. Kita lihat sekarang PKS, kemudian temannya Gelora mendirikan. Ada potensi PKS akan tergerus juga misalnya secara infrastruktur. Sebelumnya PKB dan P3 juga punya irisan mungkin sedikit banyak. Kemudian PAN dengan Pak Amin mendirikan Partai Umat, mungkin ada irisan jelas. Nah sekarang kita kaitkan misalnya Partai Bulan Bintang yang Pak Yusril dikaitkan dengan Masyumi. Mungkin juga tidak bisa dielak. Artinya apa? Kalau kemudian kekuatan Islam ini hanya berebut pada ceruk yang sama, itu hanya mengurangi P3, mengurangi ini, artinya itu wadah untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam juga tidak meningkat saya kira. Nah ini saya kira Babe juga punya pengalaman. Beda ketika misalnya dulu ada Masyumi dan NU, itu kuat sekali kekuatannya. Nah ini yang perlu dipikirkan oleh partai-partai yang atau gerakan politik yang berbasis Islam itu memikirkan situasi hari ini beda dengan tahun 55. Yang harus dipikirkan sekarang persoalan kekuatan partainya. Brand partainya apa tadi kata Pak Arsul Sani. Tema besarnya apa? Figurnya ada atau tidak? Ada partai yang besar berawal dari figur seperti Pak SBY. Tapi ada yang infrastruktur partainya kuat seperti selain Golkar ya, ada PKS dan lain sebagainya. Itu harus dipikirkan. Yang kedua adalah mesin politiknya, jaringannya, jaringan organisasi yang digunakan. Betul, Masyumi tentu punya figur-figur. Tapi figur utama menjadi magnet elektoralnya perlu dipikirkan. Ditambah yang ketiga isu-isu strategis. Apa yang harus dimunculkan dengan munculnya partai baru ini dan satu ada kekuatan logistik. Ini menarik ini, selain mesinnya, selain infrastrukturnya juga tokohnya siapa? Kalau berbicara tokoh kita tahu bahwa Partai Masyumi ini salah satu petinggi kami ini yang mendeklarasikan untuk dibentuknya Masyumi Reborn ini. Nah lantas kalau menurut Mas Hanta Yuda, siapa tokoh yang kira-kira bisa mengambil ceruk-ceruk suara partai Islam lainnya supaya nanti mungkin kalau Masyumi ini tidak ada masalah dengan administrasinya bisa mendapatkan suara dari masyarakat. Tapi nanti dibahas ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.